adalah tidak mengikuti hari-hari raya agama selain Islam atau hari-hari raya yang diadakan dalam Islam tetapi bukan dari syariat Islam. Tapi kita sekarang ini tentang karena masuk dalam kaitan yang pertama, yaitu at-tauhid. Asal pondasi pertama adalah beriman pada Allah dan mentauhidkannya. Maka yang dibahas adalah merayakan hari raya selain orang Islam, karena bisa membawa kita keluar daripada Islam apabila meyakini kebenaran agama atau hari raya orang tersebut. Terakhir tentang firman Allah SWT kemarin, di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama ahli hadis dalam melarang ikut atau mengikuti perayaan agama selain Islam adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zur, yaitu hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ibadur rahman, di antara sifatnya tidak mengikuti atau tidak menyaksikan kedustaan. Az-zur di sini, kedustaan di sini apa maksudnya? Faminhum man fassarahu bi'idil musyrikin. Ada yang mengatakan bahwa makna daripada zur di sini adalah hari-hari raya kaum musyrikin. Karena mereka dikatakan bohong karena klaimnya adalah untuk menta'zim Allah, tetapi dengan dusta mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man fassaru bisyirk. Ada yang menafsirkannya dengan kesyirikan. Kesyirikan itu juga kebohongan, karena atas nama agama dan atas nama Allah telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menerima disekutukan dengan apapun. Nah, lalu atas nama agama Allah menyekutukannya berarti telah berdusta kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Wa minhum man fassaru bi kalami syirk. Ada yang menafsirkannya dengan perkataan syirik. Wa fassarahu Qatadah biqaulih. Imam Qatadah menafsirkan dengan perkataannya, la yusa'iduna ahlal batili ala batilihim wa la yumali'unahum fihi. Mereka tidak membantu ahlul batil melakukan kebatilan mereka. Wa la yumali'unahum fihi, dan tidak pula menyertai mereka dalam perayaan kebatilan tersebut. Wa hadza kulluhu, ini semuanya muhtamilun fil hujjati ala adami jawazil ihtifal bi a'yadi ghairil muslimin. Ini semuanya mungkin dijadikan hujjah untuk tidak dibolehkannya merayakan hari-hari raya selain kaum muslimin. Wa haditsu Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Ahlul Madinah waktu itu memiliki 2 hari raya, yal'abuna fihima, mereka bergembira ria pada hari itu. Faqala ma hadzanil yawman. Nabi bertanya, hari apa ini? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami dulu bergembira pada hari keduanya pada masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Allah telah mengganti
bagi kalian dua hari raya yang lebih baik daripada kedua itu. Yaumul Adha, hari raya Idul Adha yang insyaallah dalam sebulan lagi, semoga Allah mudahkan kita melaksanakannya. Wa yaumul fitri, dan hari raya Idul Fitri yang sudah kita lalui beberapa atau sekitar 2 bulan yang lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai dengan sanad yang sahih. Jadi Nabi SAW sejak itu melarang para sahabat untuk menghidupkan hari raya itu lagi, dan diganti dengan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Ini artinya bahwa hari raya selain hari raya Islam itu tidak boleh kita mengikuti, karena mengikuti hari raya artinya membenarkannya dan menghidupkan syiar-syiar kejahilian. Nah, qultu, penulis mengatakan, wa hadzanil yauman, dua hari yang dirayakan di masa jahiliyah itu adalah Yaumun Nairuz wal Mahrajan. Yaumun Nairuz wal Mahrajan. An-Nairuz itu awal tahun, perayaan tahun baru. Ini berasal dari perayaan orang-orang Persia dulu. Jadi awal tahun mereka merayakan sebagai tanda kalau mereka konteksnya syukuran karena sudah berlalu 1 tahun. Jadi bersyukurlah. Nah. Wa al-Mahrajan, yang kedua hari raya Mahrajan, yaitu di saat mereka panen raya. Jadi memang di raya jahiliyah itu banyak yang mirip-mirip. Ya, hari raya musim semi, musim panen dan sebagainya. Nah, mereka merayakannya awal tahun, akhir tahun. Nah, wa huma min a'yadi ghairil muslimin. Nairuz dan Mahrajan adalah dua hari raya orang selain muslim atau non muslim. Padahal hadis ala anna al-ihtifala bihadain al-yawmain fadlan an baqi a'yadi ghairil muslimin ghairu masyru'. Hadis ini menunjukkan bahwasanya merayakan dua hari raya itu, apalagi hari-hari raya selain kaum muslimin yang lain, ghairu masyru', tidak disyariatkan. Ya, karena Nabi sudah menganulirnya dan tidak dijadikan lagi sebagai hari raya. Padahal itu asli hari rayanya orang Madinah. Tapi karena hari raya tersebut bagian dari hari raya selain kaum muslimin, maka tidak boleh lagi dihidupkan. Fa inna Allah Ta'ala qad syara'a lil muslimin yawmaini lil ihtifali bihima wa ittikhadhihima 'idan. Karena Allah sudah mensyariatkan bagi kita kaum muslimin dua hari raya untuk kita merayakannya, bergembira pada keduanya, wa ittikhadhihima 'idan, dan menjadikannya sebagai hari raya yang diulang-ulang setiap tahun. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya, hari raya yang disyariatkan bernilai ibadah dan menegakkan tauhid kepada Allah SWT. Makanya kenapa penulis memasukkan masalah hari raya ini dalam pembahasan landasan tauhid, karena berkaitan dengan tauhid masalahnya. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi Fathul Bari juz 2 354, ustumbita minhu, diistinbat, diambil hukum daripada hadis tadi, karahatul farah, yaitu makruh hukumnya. Di sini karahatul tahrim, artinya dibenci. Al-farah, ikut bergembira fi a'yadil musyrikin, di hari-hari raya orang musyrik. Wat tashabbuhu bihim, dan demikian pula dibenci
ikut menyerupai mereka, tasyabbuh dengan mereka. Wa yu'ayyidu dzalik, yang demikian itu dikuatkan oleh hadis Ummul Mukminin Aisyah. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa dia berkata, dakhala alayya Abu Bakar. Abu Bakar masuk ke rumahku, karena Abu Bakar ayahnya. Wa indi jariyatan min jawaril ansar. Bersama saya ada 2 orang anak kecil perempuan dari orang Ansar. Jadi bersama Aisyah ada 2 anak kecil. Jariyah itu disebut jariyah, artinya dari kalimat yajri, yang masih suka lari-lari. Jariyah jari berlari. Maka anak kecil yang belum balik biasanya bebas berlari-lari kemana-mana, maka disebut jariyah. Tapi kalau sudah balik masih lari-lari juga? Enggak. Kalau udah balik dia, kalau dikejar baru lari. Kalau antum kejar mau lari dia. Tapi kalau antum lari dia kejar pula. Nah, ini makanya disebut jariyah, yaitu yang belum balik. Terdapat 2 anak perempuan yang belum balik dari kalangan Ansar, tughanniyani, menyanyi, bima taqawwalat bil ansar yauma bu'ats, yaitu nyanyian syair-syair yang dibacakan oleh orang Ansar pada yaum bu'ats, pada peperangan Bu'ats. Bu'ats terjadi di zaman jahiliyah dulu, dan mereka juga dulu sebelumnya merayakan, tapi Nabi SAW sudah mengalurinya. Qalat walaysata bimughanniyatin, tapi anak-anak ini bukan penyanyi, tidak. Karena waktu itu yang penyanyi itu profesinya hamba-hamba sahaya, budak. Di masa itu yang menyanyi itu budak. Kalau ada orang merdeka menjadi penyanyi, itu aib besar. Itu aib besar. Yang menjadi penyanyi waktu itu adalah budak-budak. Bahkan di kalangan orang-orang beriman termasuk aib bila seorang budak yang dibeli seorang penyanyi. Makanya dalam bab fikih nanti ada mengembalikan budak karena ada aib padanya. Di antara aib yang membolehkan dikembalikan adalah pandai nyanyi. Jadi sebenarnya bukan profesi terpuji menyanyi itu di masa jahiliyah sendiri, itu adalah profesinya orang-orang, bukan orang merdeka, tapi orang hamba sahaya. Dalam Islam juga apalagi tidak dianjurkan untuk menjadi penyanyi. Maka dia menjelaskan di sini, walaysata bimughanniyatin, anak perempuan itu bukan penyanyi. Faqala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, amazmurus syaitan fi baiti Rasulillah, masa suruling syaitan ada di rumah Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya hukum asalnya menyanyi di mata sahabat itu termasuk tidak dianjurkan. Makanya dia mengingkari, padahal di depan Nabi SAW. Amazmur syaitan fi baiti Rasulillah, apakah suruling syaitan ditiup dia menyebutnya dengan mazmur syaitan, suruling syaitan. Berarti nyanyian itu di mata Abu Bakar adalah suruling syaitan. Fi baiti Rasulillah, dia mengingkarinya. Wa dzalika fi yaumi Id, padahal hari itu hari raya kita kaum muslimin. Jadi Aisyah di hari raya didatangi oleh 2 anak kecil tersebut dan menyanyikan, menghibur Aisyah karena kondisi sedang bergembira. Ya Abu Bakar, Rasulullah SAW menjawab Abu Bakar, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin idan, setiap kaum itu punya hari raya, wa hadza iduna, dan ini hari raya kita. Jadi dari perkataannya likulli qaumin, inna likulli qaumin idan, setiap kaum itu punya hari raya dan ini hari raya kita. Diambil dari situ makna bahwa hari raya, setiap kaum itu punya hari raya.
Kaum muslimin ada hari rayanya, kaum musyrikin ada hari raya, dan agama lain ada hari rayanya. Oleh sebab itu tidak dibenarkan kita mengikuti hari raya kecuali hari raya kita. Ma'asyiral kiram dirahmati. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtidad As-Sirat Al-Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, hadza yujibu ikhtisasa kulli qaumin bi'idihim. Hadis ini menunjukkan setiap kaum itu memiliki hari raya khusus, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kama annahu subhanahu wa ta'ala qala, seperti mana Allah SWT berfirman, walikullin wijhatun huwa muwalliha, bagi setiap kaum itu, setiap umat itu punya wijha, arah kiblat, muwalliha, di mana dia menghadap. Jadi kalimat likulli, kan tadi likulli qaumin id, jadi kalimat lam, huruf lam, likulli, bagi setiap umat, wijhatun, kiblat, tempat menghadapnya. Wa qala, dan Allah berfirman, wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan bagi setiap umat dari kalian kami jadikan syariat dan manhaj. Aujaba dzalika al-ikhtisas kulli qaumin biwijhatihim wa bisyir'atihim. Kasih perkataan Syekhul Islam rahimahullah, ini mewajibkan setiap umat memiliki kiblat dan syariat khusus. Karena Allah mengatakan likullin wa likulli wijhatun wa likullin minkum syir'in afwan wa ja'alna likullin minkum wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Nah, kalimat lam di sini lil ikhtisas, untuk mengkhususkan. Wa dzalika anna al-lama turithu al-ikhtisas. Sebab lam dalam kalimat wali kulli, lam di sini turithu al-ikhtisas, yaitu menghendaki ikhtisas. Ya, khusus. Setiap umat itu, setiap kaum itu memiliki syariat khusus untuk mereka. Fa idza kana lil yahudi 'idun, apabila orang Yahudi punya hari raya khusus, walin nasara 'idun, punya orang Nasrani ada hari raya khusus, kanu mukhtassina bihi, mereka teristimewa berbeda pula dengannya. Fala nashrakuhum fihi, oleh sebab itu kita tidak ikut dengan mereka pada hari raya itu. Kama la nashrakuhum fi qiblatihim wa syir'atihim, sebagaimana kita tidak mengikuti mereka menghadap kiblat dan mengikuti syariatnya. Tidak kita ikuti mereka menghadap kiblat dan syariatnya. Makanya ketika di awal Islam Nabi SAW dan kaum muslimin kan disuruh menghadap Baitul Maqdis. Nabi SAW kurang nyaman, memang kurang nyaman, tapi ini perintah Allah yang harus dijalankan, menghadap ke Baitul Maqdis. Akhirnya ditertawakan atau dicemooh oleh orang-orang ahlul kitab. Masa dia menghadap ke kiblat kita? Makanya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi SAW selalu menghadap ke langit, berharap kiblat dikembalikan ke inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Makkah. Kiblat pertama yang diletakkan di atas permukaan bumi adalah Ka'bah. Nah, tapi Allah SWT dengan hikmahnya menyuruh Nabi selama 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Uji kepatuhan, sebenarnya uji kepatuhan dan ketaatan. Tapi tetap Nabi SAW merasa kurang ini. Artinya apa? Ingin dikembalikan, memohon kepada Allah SWT. Maka lagi falan walliyannaka qiblatan tardaha. Aman, akan kami palingkan kamu ke kiblat yang engkau sukai, yaitu Ka'bah. Karena memang inilah kiblat pertama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib.
Nah, sekarang kita apakah masih menghadap ke kiblat mereka? Tidak. Tak boleh lagi kita menghadap ke kiblat selain kiblat kaum muslimin. Maka siapa yang salat sekarang menghadap Baitul Maqdis, boleh apa tak? Hah? Sekali Baitul Maqdis, sekali ke Ka'bah. Biar toleransi ke. Hah? Mereka juga kayak gitu. Enggak. Karena tidak dibolehkan lagi itu, karena khusus kiblat kita kaum muslimin ke Al-Ka'batu Al-Musharrafah, Al-Makkah Al-Mukarramah. Wa kadzalika aidan ala hadza, berdasarkan ini juga la nada'uhum yusyrikuna fi idina. Kita juga tidak membuat mereka ikut dalam hari raya kita. Kita juga tidak mengajak orang-orang selain muslim untuk ikut Idul Fitri dan Idul Adha. Kita mereka nak ucapkan dosa mereka, kita tidak paksa mereka. Sebagaimana mereka juga tidak boleh mengajak kita ikut hari rayanya. Di hari rayanya. Oh, kalau nak ikut kaum muslimin sedikit kami. Gitu ya. Ya kami cuma di sini yang kami banyak, di sebagian tempat yang lain selain muslimin yang lebih banyak. Ya, tetap. Yang banyak muslimin kan di sini. Iya. Kalau tuan tetap bikin ke Filipina, non muslim yang ramai hari rayanya. Orang Islam sedikit. Pergi ke Thailand, orang muslim yang sedikit, minoritas. Apalagi ke Amerika. Ya tak? Ya tak apa. Makanya kita di sana pun, kalau kita hari raya juga kita tidak, ayo kaum musyrikin ikutlah biar ramai nampaknya. Enggak ada. Mereka sebagaimana mereka tidak boleh nuntut kita berhari raya, kita juga tidak menuntut mereka untuk ikut hari raya kita. Karena setiap kaum itu memiliki hari rayanya. Dan hari raya itu syiar terbesar kaum muslimin. Walaupun hukumnya sunat, ya sebagai ulama mengatakan wajib, tapi walaupun hukumnya sunat, tapi dia menampakkan syiar. Oleh sebab itu, besarkanlah syiar yang telah disyiarkan Allah, jangan buat syiar-syiar yang baru. Ini karena kita suka juga niru-niru gitu. Ya, niru-niru orang lain. Kan niru orang lain kan? Orang lain buat orang perayaan tahun baru, kita buat pula tandingan tahun baru. Bikin orang happy birthday, kita bikin pula barakallahu fi umrik. Tidak akan merubah hakikat kaum muslimin dan musliman. Kita semuanya latah. Tapi memang begitulah sunnatullah. Nabi sudah sebutkan, kalian akan ikut cara-cara orang sebelum kalian. Masuk ke lubang biawak pun kalian masuk. Apalagi hanya sekedar begini kan. Ya. Ya, di hari raya sudah begini semua kita sekarang nih. Tapi kalau hukumnya Ustaz Azam yang tahu, saya tidak tahu hukumnya. Apa hukumnya Ustaz? Ya, selamat hari raya sudah begini kaum muslimin. Iya tak? Apa hukumnya itu? Saya tidak tahu tuh. Jangan tunjukkan hukumnya. Yang jelas apakah ini termasuk cara ibadah orang atau ini hanya bab budaya semata? Kalau yang boleh kan pasti alasannya budaya. Tapi saya berprasangka bahwasanya ini ada cara semedi agama tertentu. Makanya seharusnya Ustaz Ahmad jangan bikin seperti ini. Ucapan selamat raya kau nak foto juga. Ini masalah musibah foto ini Ustaz, musibah baliho ini. Akhirnya banyak pelanggaran dalamnya. Bini kita yang cantik-cantik pun, bini cantik apa ganteng? Cantik ya. Bini kita yang cantik-cantik pun dipamer di mana-mana. Akhirnya banyak pula kena ain hasad. Cinan pula Ahmad nengok. Nah, misalnya man. Misalnya. Allah Ustaz. Padahal ini gara-gara baliho nih. Gara-gara foto. Semuanya serba di foto. Istri, anak, perempuan, laki-laki semuanya di foto. Ya. Akhirnya banyak yang cinan. Tahu cinan? Naksir gitu. Tapi cik naksir tidak dong. Cik cinan tapi dah sanggup. Sama ibarat pepatah kita punya, sopan ketek penganyul lidi, awak kenek nak babini. Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi gara-gara itu akhirnya semuanya banyak yang dibuat sehingga semuanya sudah semua seperti ini. Idul Fitri, Idul Adha sudah seperti ini sekarang.
Ya, saya tidak sedang memberikan fatwa hukum karena ini wewenangnya para mufti ya, boleh atau tidak. Tapi saya khawatir ini termasuk menyerupai cara agama lain, wallahu taala alam. Oleh sebab itu sebaiknya dihindari. Dihindari. Allah musta'an. Tapi biasanya suka-suka mejang juga Ustaz. Makanya biasakan untuk tidak diperkurang selfie, kecuali untuk bukti fisik aja Ustaz ya. Kalau sudah penelitian kan perlu bukti fisik gitu. Nah, Allah musta'an. Taib, qultu berkata, oleh sebab itu kita tidak mengharuskan mereka ikut, bahkan juga tidak ngajak-ngajak. Bukan, kita tidak perlu ngajak orang lain untuk berhari raya kita, sebagaimana kita juga tidak perlu ikut dalam hari raya mereka, kan yang khusus. Kalau bab ini sudah masuk kita campur aduk, hilanglah identitas agama kita. Apalagi bagi mereka yang sholatnya hanya sekali setahun. Karena ada sebagian orang Islam sholatnya hanya sekali setahun. Ikut pula orang non-muslim dalam hari raya yang sekali setahun. Atau orang kita tidak sholat, ikut di hari raya orang lain. Apalagi Islam yang tinggal. Ya, apalagi kalau yang berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam. Ini sekarang susah kalau dipatwakan, ini sekarang banyak ada Islam sekarang ada bahaya. Ya, sebab itu tolong jangan keluarkan fatwa itu di sini Ustaz. Nanti terjadi minoritas gitu. No. Jadi minoritas karena banyak umat Islam yang tidak salat. Ini bersetuju orang-orang lain nanti masukkan yang tidak salat itu golongan non Muslim. Akhirnya tinggal kita nanti 10% lagi, bahaya. Nah, oleh sebab itu sebagaimana kita juga tidak semudah-mudahnya mengeluarkan orang dari ahlu sunnah, tinggal minimal apalagi minoritas juga nanti bahaya. Nah, oleh itu kaum muslimin harus berhati-hati kita, karena yang penting kita selamatkan diri, ya, dan ajak orang lain selamat. Kalau tidak mau soal menghukum justifikasi dihindari saja. Karena kita tidak akan ditanya, kamu tahu nggak orang ini keluar dari Ahlus Sunnah? Kan tidak tanya itu. Yang tahu kamu Ahlus Sunnah atau tidak. Ini kadang-kadang ya rahmukallah, lebih semangat pula mencari ini masuk apa tidak, ini masuk apa tidak. Akhirnya dia sendiri keluar tidak tahu dia. Gara-gara mencari-cari orang masuk atau tidak. Banyak kita. Akhirnya dia tereliminasi sendiri. Banyak orang, masya Allah, saking semangatnya menyortir orang, dia sendiri akhirnya tersortir. Ya Ustaz ya, banyak tersortir sendiri. Dia sibuk nyortir orang, ini tidak masuk, ini tidak masuk. Rupanya dia diam-diam sudah disortir oleh murid-muridnya. Ini barang oleh sebab itu ini ditinggalkan. Karena Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalian urus diri kalian. Orang yang sesat tidak bermudarat bagi kalian. Tapi dengan syarat selalu mendakwakan kebenaran. Bukan mengeluarkan orang dari kebenaran, tapi mendakwakan kebenaran kepada orang supaya dia mengikuti dan masuk. Jangan belum lagi dia ikut dengar kita, kamu tidak boleh masuk. Ada sudah dikeluarkan dari awal gitu. So masuk aja dia masih ragu masuk, sudah itu tutup pintu. Ini tambah tidak masuk. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ya Allah musta'an, ini proses. Mudah-mudahan semakin lama semakin dewasa kita dalam bersikap. Qultu berkata penulis, thumma istamarra al-'amalu ala hurmatil ihtifal bi a'yadi ghairil muslimin aw musyarakatihim fiha. Kemudian secara berterusan dari masa ke masa haram hukumnya yang diamalkan oleh kaum muslimin, haram ikut merayakan hari raya orang non-muslim, merayakan dan ikut serta di dalamnya, au tahni'atihim biha, atau mengucapkan selamat kepada mereka, bainas salafis salih, di kalangan as-salafus salih, minas sahabati wat tabi'in, di kalangan sahabat dan tabi'in. Fa'an Muhammad ibn Sirin rahimahullah, diriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin salah satu dari nominator, saya namakan istilah sekarang nominator tabi'in terbaik.
Ya mereka tidak daftar kayak kita kan daftar sekarang kan, ajukan bahan menjadi dosen terbaik, dai terbaik, kepala desa terbaik. Enggak. Ini artinya secara natural saja para ulama belakangan menilai hasil dan reputasi mereka sebagai ulama, ahli fikih, ahli hadis. Maka mereka melihat nama-nama itu dari prestasi yang mereka telah ukirkan setelah mereka lama meninggal. Maka para ulama melihat bahwa di antara yang berhak mendapat gelar afdalut tabi'in adalah Muhammad ibn Sirin. Walaupun sebagian besar menjagokan Sa'id ibnul Musayyib sebagai afdalut tabi'in. Biar tuan-tuan tahu saja, dia mencapai itu selain daripada ilmunya juga amalnya. Beliau pernah suatu hari azan muazzin, beliau ada di pintu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, saya bukan masjid azam lah boleh. Insyaallah masih. Entah kapan kita lihat masa hidup ini datang enggak. Bisa dilihat sama masa hidupnya. Mudah insyaallah taala. Kan masih muda kita. Masih muda kan? Saya masih terlihat muda nampaknya. Menurut saya aja insyaallah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi azan orang di pintu masjid dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sebab? Ana munzu arba'ina sana, sejak 40 tahun la yu'azzinul muazzin illa wa ana fil masjid. Tidak pernah azan muazzin kecuali saya sudah dalam masjid. Jadi bukan lagi di pintu masjid. Astagfirullahaladzim. Kita hari ini dah mau qamat belum juga menuju masjid. Makanya wajar dia menjadi salah satu dari afdalu at-tabi'in. Dari sisi ilmunya dia bertemu dengan banyak sahabat. Di antara guru besarnya sekaligus mertuanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Allahu musta'an. Nah, Muhammad bin Sirin berkata, "Utiya Ali radhiyallahu anhu bihadiyatin Nairuz." Ali kan tinggalnya dulu jadi khalifahnya di Kufah. Baitul Khilafah itu dulu di Kufah. Ali radhiyallahu anhu, dan ini dekat dengan orang-orang Persia. Dekat dengan orang Persia yang punya perayaan Nairuz. Nairuz tadi perayaan awal tahun baru. Nah, faqala, lalu Ali diberikan kepadanya hadiah hari raya Nairuz. Mereka membuat halawa, membuat manisan-manisan, makanan-makanan khusus untuk hari raya. Kalau kita mungkin ketupat lah ya. Kalau Indonesia lontong, ketupat, bakso, miso, soto dan seterusnya. Ya. Ini kan. Nah, jadi hari itu Ali dia dah berikan kepadanya lontong Nairuz. Ya, ibaratnya gitulah, diantarkan ke beliau hadiah Nairuz. Faqala ma hazi? Ini apa? Qalu ya Amirul Mukminin, hadza yaumun Nairuz. Ini kan hari rayanya Nairuz, hari raya Persia di masa jahiliyah dulu, dan masih dirayakan karena jahiliyah kan masih ada mereka. Kata Ali, fasna'u kulla yaumin Fairuz. Kalau gitu buat setiap hari-hari setiap hari Fairuz. Dia tidak mau mengucapkan Nairuz saja, tidak mau dia berubah menjadi Fairuz. Artinya apa? Qala Abu Usama. Abu Usama itu Hamad ibn Usama al-Kufi, perawi hadis, ahadu ruwatil hadis. Kariha yaqul Nairuz. Bahkan mengucapkan Nairuz saja Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah tidak mau. Mengucapkan Nairuz saja tidak mau dia. Apalagi menghadirinya atau mengikutinya atau menguatkannya. Nah, kariha yaqula Nairuz, sehingga dia bilang fasna'u kulla yaumin Fairuz, bukan Nairuz. Qultu, berkata penulis, fa hadhil karaha muta'alliqatun bi muwafaqatihim fi tasmiyati idihim. Karaha di sini,
ketidaksukaan itu berkaitan dengan bimuwafaqatihim fi tasmiyati idihim, termasuk juga mengikuti mereka dalam menyebut nama hari raya mereka. Fa kaifa bimuwafaqati ihtifali bihi, bagaimana dengan orang yang ikut merayakannya, menyebut namanya saja termasuk makruh menurut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan mengikutinya wa tahniatihim, dan mengucapkan selamat hari raya kepada mereka? Pasti lebih tidak disukai oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mas, waktu kita azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, dia berkata, man bana fi biladil a'ajim, orang yang membangun tempat tinggalnya di negeri-negeri ajam.
harus pahami bahwa al-aajim di masa dulu awal-awal Islam itu disebut untuk negeri-negeri bukan Islam, negeri-negeri non muslim disebut dengan biladul ajim. Sebagaimana juga bahasa dulu disebut bahasa ajam yang umumnya dipakai oleh orang non muslim. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika Islam masuk ke suatu negeri, biasanya yang masuk Islam akan berusaha belajar bahasa Islam, yaitu bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Makanya lahir ulama-ulama besar di kalangan non-Arab tetapi berbahasa Arab. Nah, bahkan nanti seperti yang akan datang dalam athar dari Umar bin Khattab, beliau melarang menggunakan istilah-istilah asing. Yang kita hari ini lebih bangga dengan istilah asing. Kalau di kalangan akademisi, mulai akademisi, di para penuntut ilmu di sekolah-sekolah tinggi Islam, kalau tidak pakai istilah asing dianggap tidak ilmiah. Dianggap tidak ilmiah. Ini bahasa rumah mengaji azam, bukan bahasa kampus. Padahal bahasa itu syiar. Bahasa itu adalah syiar kita. Syiarnya Islam bahasa Arab. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dia mengatakan man bana fi biladil aajim, siapa yang tinggal di kalangan orang-orang non muslim di negeri-negeri yang bukan Islam. Fatsana anairuzahum wa marajanahum, otomatis dia mau tidak mau harus ikut kadang perayaan-perayaan Nairuz dan mahrajannya, yaitu perayaan tahun baru dan panennya. Ya. Lalu wa tashabbaha bihim, dan menyerupai gaya hidup mereka, gaya berinteraksi mereka, bahkan mungkin gaya beragama mereka, hatta yamut wa huwa kadzalik, sampai mati dalam keadaan seperti itu. Husyira ma'hum yaumil qiyamah, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Dari mana dapatnya? Man tashabbaha biqaumin husyira ma'hum, siapa yang menyerupai suatu kaum dikumpulkan bersama mereka. Karena kalau sudah mengikuti hari rayanya, ya sudah hidup bergaya seperti gayanya, pasti ada rasa cinta di sana. Kalau sudah ada rasa cinta, pasti akan mengikuti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya para ulama dalam pembahasan hukum fikih menyebutkan tidak dibolehkan tinggal di antara kaum musyrikin. Ya, tidak, kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya untuk berdakwah atau untuk sebagai perutusan negara dan sebagainya, tugas-tugas kenegaraan. Tapi kalau hanya untuk hidup yang dalam kondisi tidak terpaksa, maka tidak dibolehkan sebenarnya tinggal bersama kaum musyrikin. Apalagi mereka-mereka yang sama sekali tidak punya fondasi agama yang kuat. Wa an Atha ibn Dinar, diriwayatkan dari Atha ibn Dinar, qala, dia berkata, la ta'allamu urutanatal a'ajim. Atha ibn Dinar seorang tabi'in, janganlah kalian belajar rutanatal a'ajim, yaitu istilah-istilah orang ajam. Maksudnya istilah-istilah orang non-muslim. Belajar istilah itu saja mereka tidak. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Tahir As-Silafi dengan sanadnya kepadanya, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membenci menyebut al-tajir bis-simsar. Al-tajir pedagang, yaitu orang yang berjual atau menjual jasa. Saya menjualkan barang milik antum. Apa namanya di sini nih? Simsar. Broker? Calo. Menjualkan. Ini dalam bahasa Persia disebut simsar.
Padahal dia sebenarnya dalam bahasa Arab tajir. Dia orang yang berniaga, yang dia niagakan jasanya. Maka Imam Syafi'i mengatakan sami tajiran, karena dalam bahasa Arab, bahasa Islam namanya tajir. Beliau tak suka pakai istilah as-simsar. Walaupun di kitab-kitab fikih belakangan lebih banyak menggunakan istilah as-samasirah atau as-samsara. Ya, sudah menjadi istilah sekarang. Nah, ketika dia menjadi istilah akan lahir kebanggaan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika antum biasa pakai istilah Latin, bahasa Inggris, sehingga yang tidak beristilah dianggap tidak paham. Dianggap tidak akademis, dianggap tidak ilmiah. Ya pernah dong. Ajukan judul untuk tesis atau disertasi dengan bahasa murni, bahasa Indonesia asli. Katanya ini dirubah judulnya. Apa sebab? Harus ada bahasa istilah ilmiah di dalamnya. Lebih bangga dengan bahasa orang lain dari bahasa ibunya. Ini kerusakan yang luar biasa. Ya, sehingga sampai-sampai orang Indonesia sendiri kalau tidak pakai bahasa asing tidak paham bahasanya. Nah, yang diajar tidak paham pula istilah asing itu. Yang diajar tidak paham. Ini hasilnya apa? Dulu bahasa Indonesia kita belajar dengan istilah bahasa Indonesia, kata imbuhan, kata depan, kata belakang. Iya kan? Sekarang sudah pakai istilah asing semua. Akhirnya, ini mohon maaf, antum tak masuk dah. Antum tak masuk. Nah, insya Allah dalam penelitian seorang dosen bahasa Indonesia di Udayana Bali, beliau menemukan hasilnya mengejutkan. Lebih dari 80% guru bahasa Indonesia di Indonesia tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Saya ketika membaca itu tercengang saya, tapi saya bersyukur untung saya bukan guru bahasa Indonesia, sehingga tidak dicurigai. Nah, jadi untung saya bukan guru bahasa Indonesia. Akibatnya, sebabnya apa? Tahu antum? Karena istilah digunakan untuk ngajar bahasa Indonesia bukan lagi istilah Indonesia. Sebab yang menyusun kurikulum juga namanya, yang menyusun mata pelajaran di kementerian orang-orang tamat luar negeri, sehingga dirubahnya istilah itu menjadi istilah luar negeri yang dianggap lebih tinggi daripada bahasa kita sendiri. Ini pada hakikatnya kita ngaku sebelum berlagang. Harusnya kita justru memakmurkan bahasa kita, naikkan bahasa kita, jangan dipaksakan bahasa asing. Karena apa? Sebab bahasa itu kebanggaan. Antum kalau sudah bangga dengan bahasa Inggris, bangga dengan bangsa yang memakai bahasa Inggris. Kalau antum bangga dengan bahasa Arab, antum bangga dengan bangsa yang memakai bahasa Arab. Maka sekarang yang orang lebih bangga dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Inggris, sehingga banyak yang anti Arab. Jelas. Tapi karena kita biasa menggunakan bahasa Arab, maka kita pun bangga dengan orang Arab. Karena memang yang ikhlas membantu kita itu hanya orang Arab. Kalau orang Barat bantu kita banyak syarat. Banyak syarat. Antum tidak tahu aja. Iya. IMF ketika bantu kita di krisis dulu, berapa ratus perda yang harus kita anulir. Akhirnya jadi mubazir. Nah, tapi itu kerja orang, tidak usah antum urus. Ya, nanti kerja kita tidak selesai. Nah, kalau kita urus ini tidak jadi ngaji nanti. Nah, ya biarlah itu sudah berlalu. Yang penting di sini sudah masyhur tidak dianjurkan untuk mempelajari istilah-istilah asing karena merusak bahasa kita sendiri, apalagi bahasa Islam kita. Sehingga usul fikih diajarkan dengan bahasa asing. Yang maju tidak joleh, yang menerima bingung. Nah, tidak sampai kocuk ke atas tidak berpucuk, ke bawah tak berurat, tengah-tengah digoyok kumbang. Kalau digoyok atau digoyok, dilobangi kumbang. Allah mesra. Akhirnya layu sebelum
berkembang. Habis itu ngomongnya luar biasa, tidak pandai usul fikih. Padahal usul fikih pakai bahasa Inggris, pakai istilah Latin. Allah musta'an. Ya, akhirnya lahir orang-orang yang besar, bicaranya sedikit kerjanya. Bahkan lebih parah lagi, lain yang bicarakan, lain yang kerjakan. Seperti kata mendiang Gus Dur dulu. Kan Gus Dur kan pernah ditanya wartawan, Gus, tolong sebutkan sifat-sifat bangsa-bangsa. Sebutkan orang Jepang itu kerjanya cepat, banyak, bicaranya sedikit. Orang Cina, Gus, orang Cina, kalau Cina tuh ngomongnya banyak, tapi kerjanya juga banyak gitu. Dia sebut beberapa bangsa. Mungkin dia lupa bahasa Indonesia, orang Indonesia. Akhirnya wartawan tanya lagi, kalau Indonesia gimana? Indonesia lebih unik lagi. Gimana, Gus? Lain yang diperintahkan, lain yang dikerjakan. Lain yang bicarakan, lain yang dikerjakan. Itu kita. Lain hasil rapat, lain yang diterapkan. Oh, rapat udah berminggu-minggu rapat kan. Habis itu diterapkan di bawah tidak sesuai dengan hasil rapat. Kenapa berubah ini? Katanya Pak Ketua yang nyuruh katanya. Rupanya Ketua lebih berkuasa dari rapat. Padahal kita sepakat semua yang namanya hasil rapat adalah keputusan tertinggi. Enggak, kita enggak. Yang tertinggi itu menurut siapa yang memimpinnya. Ya. Oh, enggak salah nih Pak Ketua. Rubah lagi, rapat lagi merubah yang sudah disepakati itu. Betul juga itu kata beliau. Jadi lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Kalau gitu untuk apa rapat lagi? Ya, kalau sudah yang dikerjakan tetap keputusan ketua, tidak usah pakai rapat. Ini kadang banyak ketua seperti itu. Dia bawa rapat, habis itu yang berlaku keputusannya sendiri. Hasil rapat disimpan dalam laci. Allah musta'an. Baik, wala tadkhulu alaihim kana'isahum. Jangan sampai kalian masuk ke dalam gereja-gereja mereka. Fa inna sakhata yanzilu alaihim, karena kemurkaan Allah turun pada mereka. Kenapa? Karena termasuk zur, yaitu menatasnamakan Allah tetapi tanpa izin Allah tabaraka wa taala. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bila lewat tempat peribadatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, beliau berjalan lebih kencang lagi. Sebab apa? Takut ketika itu turun azab dari Allah, kita dekat-dekat dengan situ. Oleh sebab itu, makanya kaum muslimin dan muslimat ini akidah. Ya, orang nak hari raya jangan diganggu, tapi jangan pula diikuti. Ya, jangan pula diikuti. Apalagi menjadi panitianya pula, panitia inti, sehingga ada pula, masya Allah, ya, apa istilahnya, selawat Natal ada juga. Ini selawat ini memang subhanallah laku. Di rap laku juga selawatan, di Natalan laku juga selawatan kolaborasi. La haula wala quwata illa billah. Sampai seperti ini kejahilan kita, seperti yang disebutkan dalam nubuat Nabi kita, kalian akan ikut. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kenapa ikut? Karena syubhat tadi. Kenapa syubhat maju? Karena tidak berilmu. Ada ilmu tapi ilmu remang-remang, ya, jerawat seperti bintang. Ya, kalau di ruang remang-remang jerawat seperti bintang. Allah musta'an. Yang apa namanya, yang kelabu-kelabu ciga putih nampaknya dalam ruang remang, karena syubhat tadi. Oleh sebab itu selalu lebih jalan di yang terang, karena yang terang itu jelas nampaknya ini hak, ini batil. Tapi sebagian karena biasa dia yang gelap, jangan salahkan. Yang jelas salah tidak boleh juga disalahkan. Yang jelas salahnya tidak boleh disalahkan. Yang hak jelas haknya diperanginya pula. Nasallallahu alaihi wasallam. Qultu, berkata penulis, jadi Atha bin Dinar mengatakan jangan belajar istilah-istilah yang dibanggakan orang-orang asing itu, dan jangan masuk ke dalam gereja mereka
fa inna sakhata yanzil bihim, karena kemurkaan Allah turun pada mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Qultu li'anna ghaliba syar'i muharraf. Berkata penulis, karena pada umumnya syariat mereka sudah dirubah-rubah. Oh, ternyata merubah-rubah ajaran agama itu menghilangkan keaslian agama. Makanya wajarlah Nabi melarang kita merubah-rubah agama ini, baik dengan menambah atau memodifikasi. Karena barang sudah lengkap, tak perlu ditambah lagi. Kalau nak nambah, di fasilitasnya boleh tambah. Masjid kecil diperluas, tak AC bikin AC. Mikrofonnya, sound systemnya sudah jadul, diganti dengan yang modern, ya, yang awalnya. Kalau mendengar bacaan imam, orang nangis karena tidak kedengaran, sekarang menangis karena suaranya semakin merdu dengan itu bagus. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa qad qala ta'ala, wa baqihi mansukhun bi millatil Islam. Yang belum dirubah sudah dinasakh dengan Islam. Yang dirubah jelas bukan dari Allah SWT. Yang dirubah-rubah itu bukan dari Allah SWT, dari pikiran mereka. Kemudian yang masih belum dirubah itu sudah dinasakh dengan agama Islam. Wa qad qala ta'ala, innad dina 'indallahi al-Islam. Allah berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Fa muwafaqatuhum fi ba'di syar'ihim muwafaqatuhum lahum 'alal batil. Yaitu menyepakati mereka pada sebagian syariat yang mereka lakukan sama dengan mengikuti mereka dalam kebatilan. Menyetujui mereka dalam sebagian syariat mereka sama dengan menyetujui mereka dalam kebatilan. Waliza faqad shaddada al-ulama fi hadzal bab ayyama tasydid. Oleh sebab itu ulama kita keras dalam masalah ini, sangat keras. Tidak main-main mereka. Apa sebab? Siyanatan li hiyadit tauhid, untuk menjaga tauhid kita. Karena kalau sudah mengakui yang lain benar, hilanglah tauhid kita, hilang iman kita. Wa balaghu fir zajri an muwafaqatil kitab fi syar'in, dan mereka sangat memperingatkan keras sekali jangan sampai menyetujui ahlul kitab dalam syariat-syariat mereka. Wallati min jumlatiha, di antaranya adalah hari-hari raya mereka. Ayaduhum. Wa aqwalum fi dzalika mansuratun masyhurah. Perkataan para ulama dalam masalah ini sangat banyak dan menyebar dalam banyak tulisan-tulisan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida'us Siratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Silakan dirujuk di sana. Dia menukil banyak sekali para ulama, fatwa ulama yang mengharamkan, mengingatkan dengan keras jangan sampai mengikuti syariat selain Islam. Dan di antara yang terbesarnya adalah masalah hari raya tersebut. Baik, barangkali sampai di sini karena sudah mulai juga agak sepi. Nah, agak sudah diam-diam gitu. Diam-diam tuh rasa. Kalau hukumnya, saya tidak pandai mau hukum. Memakai kalender Masehi. Nah, apakah bagian daripada ini? Kalau antum bisa pakai kalender Hijri, tentu saja lebih bagus. Cuma masalahnya lambat antum terima gajinya. Jadi karena muamalah kita sekarang semuanya pakai tanggal Masehi. Ya, walaupun dulu pada awal-awal sebenarnya tanggal Hijri yang kita pakai. Cuma berubah saja begitu. Subhanallah. Ya, dan sekarang pun subhanallah di negeri-negeri Islam pun yang dulu pakai Hijri sekarang berubah juga jadi Masehi, mulai dengan gaji. Akhirnya karena berkaitan dengan gaji itu pas diikut juga tanda tangannya. Ya, saya semuanya dicatat dengan tanggal Masehi. Ini tidak bisa antum elakkan. Lagipun ini bukan termasuk sesuatu yang sifatnya syiar. Ini hanya sebagai penanggalan saja. Wallahu ta'ala alam.
Bisa. Nah, Ganti tangan yang gini tadi kan harus Anda nggak tahu saya. gantinya. Hah? Gantinya foto kalau ada tangan kayak gini. Nggak usah pakai foto, tuh kenapa ada foto-foto? Apalagi istri antum cantik misalnya, putri antum cantik, memang mau dipamerkan ke semua orang. Nggak usah pakai foto, ucapannya selamat selesai. Kalau nak bikin nama juga, tulis itu nama antum di belakangnya. Atau foto rumah antum, ada apa? Ya selesai masalahnya gara-gara kita mau tampil juga. Atau kalau mau tampil juga, nggak usah pakai gitu. Foto biasa saja. Nah, foto biasa. Dulu juga, kan akhir-akhir ini baru yang begini itu. Dulu enggak, orang foto. Ada juga dulu orang foto dengan ucapan selamat dari raya. Mereka biasa berdiri atau duduk berkeluarga. Habis itu duduk biasa. Tahu untuk duduk biasa. Ambil kursi, kita coba kan. Nah, nanti kita foto. Nah, di foto masukkan ke situ. Kalau nak berfoto juga. Tapi akhir-akhir ini mulai semuanya pakai begini gitu. Saya tidak tahu hukumnya, tanya mufti. Tanya mufti. Coba saya khawatir ini juga termasuk cara peribadatan agama tertentu yang masuk ke dalam adat dan kebiasaan kita tanpa kita ketahui. Oleh sebab itu tinggalkan saja. Gara-gara foto, tinggalkan foto tuh. Nah, gara-gara foto tinggalkan. Kembali kepada yang asli sajalah. Natural antum tidak sampai pakai begini tuh. Cuman wallahu alam saya nak bilang haram nanti takut saya. Soalnya banyak ulama-ulama besar juga melakukannya. Ya istilahnya ahli-ahli fatwa kan, para ulama-ulama, ustaz-ustaz besar, buya-buya, kiai-kiai, semua melakukan. Nanti kena serang saya rame-rame nanti. Antum jangan mancing-mancing Anda gitu. Ya, kalau nak suruh saya berfatwa, beri saya wewenang untuk fatwa, saya fatwakan nanti. Ya, tapi kalau sekarang saya tidak berani memfatwakan karena saya tidak punya, ibarat kata Syekh Hamad Al-Ansari datang mahasiswa kepada Syekh, anak astaftik katanya, saya minta fatwa Syekh Izab Ibn Utsaimin katanya. Pergi ke Ibn Utsaimin, Ibn Rukhsah, Ibn Rukhsah. Ibn Utsaimin punya surat rekomendasi berfatwa, kalau saya tidak. Tapi kalau bertanya boleh, bertanya hadis silakan. Tapi kalau bertanya tentang itu nanti takut saya salah fatwa nanti. Perlu dikaji, dipelajari. Tapi kalau nasihat saya jangan dilakukan, jangan dilakukan. Tapi apakah haram, makruh sebagainya, tanya mufti, tanya muftinya nanti. Wallahu taala alam. Kalau maksudnya untuk menolak kesalahan dengan perempuan gimana? Itu masalahnya subhatnya. Jadi kan di situ masuknya. Kan di situ masuknya. Ya, ketika daripada happy birthday lebih baik barakallahu fi umrik, kan itu masalahnya. Di situ masuknya. Jadi kita kan memangnya ketika berfoto itu ada yang menolak bersalam. Ketika berfoto itu ada yang menolak salam, enggak ada kan? Iya. Nah. Cuman karena kita ketika sekarang jalan untuk menolak bersalaman kan seperti ini jadinya kan. Kan dibuat juga sekarang. Karena melihat orang banyak seperti ini juga diikuti pula. Padahal sebenarnya tanpa itu pun dulu enggak. Kita ketika tidak menyelami dulu enggak juga pakai begini. Misalnya sekarang saya lihat ada video sebagian putra mahkota Arab Saudi aja lah misalnya, ketika dia datang pada tamu wanita Arab, ya pada entah depannya yang laki-laki dia salam, yang perempuan tidak disalam, biasa aja, tidak pakai begini. Nah, tapi apakah itu babnya bab tradisi budaya murni? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang terpaksa saya menjawabnya, saya tidak tahu. Nah, sebab dulu tidak ada pakai begini. Ya ketika orang nak salaman gini aja. Nah, sekarang harus pakai begini. Akhirnya diikuti oleh orang ramai. Wallahu a'lam. Dah, tanya yang tahu ya. Tanya ke yang tahu. Saya tidak tahu. Nah, sebab menghukum sesuatu kan far'an tasawuri. Ya, harus saya punya gambaran yang jelas masalah ini. Ya, tapi kalau antum katakan budaya, bukan. Budaya asal kita tidak seperti itu. Iya kan? Tidak seperti itu dulu. Saya rasanya dari kecil dulu tidak ada nampak-nampak kayak gitu. Baru-baru aja. Khususnya di zaman sekarang ini.
Apa zaman musim baliho ini paling banyak masalahnya musim baliho. Tapi kalau antum tanya bagaimana bagus Ustaz, tinggalkan. Antum nak foto juga, fotolah dengan tampilan biasa tanpa harus begini. Cuman apakah haram? Termasuk tasyabuh? Saya takut mengatakannya karena banyak buaya-buaya besar yang ikut di dalamnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.